Selamat datang buat teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu untuk webinar materi UTBK bersama Widya Edu. Kali ini kita akan dibersamai oleh Kak Amin Septianingsih, Sarjana Sains dari Inspiring Tutor Widya Edu. Oke, ini Kak Amin sudah bersama kita. Tapi sebelumnya kita mulai dulu dengan berdoa ya teman-teman, biar berkah bermanfaat dalam sesi ini. Kita persilahkan buat berdoa dipersilahkan. Cukup? Baik, ini Kak Amin sudah menampilkan layarnya, menampilkan presentasinya. Nanti teman-teman bisa menyimak. Kalau misalnya mau ditanyakan, dipersilahkan seperti itu. Sebelumnya saya perkenalan dulu tentang Kak Amin. Kak Amin ini adalah inspiring tutor dari Widya Edu yang mengampu matematika dasar ataupun pengetahuan kuantitatif ya teman-teman, yang biasanya mendampingi teman-teman di grup gitu. Kak Amin ini lulusan dari Statistika UGM tahun 2012. Kemudian Kak Amin ini ada banyak prestasi dan juga pengalaman dalam mengajar. Nanti teman-teman bisa mengenal lebih lanjut dengan Kak Amin gitu. Tapi karena mungkin sudah waktunya ya, sudah jam 4:10, kita langsung aja ke materi dari Kak Amin. Monggo Kak Amin, saya persilahkan. Oke, halo semuanya, selamat sore. Suara kakak nyampe nggak, Dek? Nyampe, Kak. Ya, oke. Oke, sebelumnya tadi udah dikenalin ya sama Kak Bagas ya. Nama saya Kak Amin Septianingsih. Teman-teman bisa manggil saya Kak Tia, atau bisa juga Kak Amin, terserah. Nah, di sini kakak akan mendampingi teman-teman di Widya Edu sebagai tutor matematika dasar atau lebih dikenal dengan penilaian kuantitatif. Nah, membahas tentang penilaian kuantitatif tahun 2000 UTBK 2020. Nah, jadi nih, ketika kakak muncul, bentar ya. Kita coba munculin filenya. Nah, oke. Udah muncul ya layarnya. Nah, jadi beberapa sumber memberikan informasi bahwa untuk UTBK. Oh, belum muncul ya? Iya, jadi nanti di stop dulu terus buka yang baru. Oke, udah muncul ya? Sudah. Oke, nah jadi UTBK 2020 terkait penalaran kuantitatif itu akan terbagi menjadi 4 submateri besar ya. Yaitu yang pertama adalah bilangan dan himpunan. Kemudian nanti yang kita juga akan banyak belajar di sesi ini terkait himpunan dan bilangan. Lagi ya. Oke, nah yang kedua adalah materi geometri. Nah, selanjutnya itu ada nanti peluang dan statistika. Dan yang terakhir itu adalah aritmatika sosial. Nah, kita nanti di sini akan belajar minimal 15 soal ya. Semoga waktunya cukup. Kalaupun nggak cukup, nanti soal akan kita bahas di grup ya. Jadi untuk grup pekan depan kita akan belajar banyak soal lagi. Nah, kita masuk langsung aja ke soal yang pertama yang kita bahas pada hari ini. Kak Amin suaranya di unmute ya? Nggak kedengeran.
Oke, udah ya. Sudah. Maaf tadi. Oke, kita masuk ya. Kita masuk ke soal yang pertama. Nah, di soal pertama ini adalah terkait tentang bilangan. Oke, kita langsung masuk. Dalam suatu ruang kelas, diketahui 6/10 siswa adalah perempuan. 6/10 siswanya adalah perempuan. Jika sebanyak 1/3 dari siswa perempuan dan 3/4 dari siswa laki-laki suka matematika. Nah, ini ada soal cerita. Kalau ada soal cerita kayak gini, usahakan selalu menerjemahkannya ke dalam bentuk kalimat matematika, sehingga mudah dipahami. Nah, gimana Kak bentuk kalimat matematikanya? Dalam suatu kelas, diketahui 6/10 siswa adalah perempuan. Berarti, banyak siswa perempuan itu berapa? 6/10. Maka, kita bisa tahu jumlah siswa laki-lakinya itu adalah 1 dikurangin 6/10, yaitu 4/10. 4/10 dari seluruh siswanya. Jadi ini kita bagiannya ya. Bagian perempuannya 6/10, sedangkan laki-lakinya 4/10. Oke, kita lanjut lagi, cari informasi yang lain lagi. Jika sebanyak 1/3 dari siswa perempuan, 1/3 dari siswa perempuan, dan 3/4 dari siswa laki-laki suka matematika. Oke, sebentar. Suka matematika, di sini ada kesalahan tulis ya. 1/3, jadi di sini ya 1/3 ya. 1/3 dari siswa perempuan. Siswa perempuannya berapa tadi? 6/10. Berarti 1/3 dari 6/10. Cara penulisannya kayak gini. 1/3 kali 6/10. Ditambah 3/4 siswa laki-laki suka matematika. Berarti 3/4 dikalikan 4/10. Oke, sampai sini paham. Nanti kalau nggak paham, kakak akan ada sesi tanya jawab ya. Nah, berarti suka matematika, ini dari kalangan perempuan, ini dari kalangan laki-laki. Nah, kemudian kita jumlahkan biasa aja ya. Kita jumlahkan, nanti main coret-coret aja. Jadi ini main coret, ini sama ini, jadinya dapatnya 2. Oke, jadinya 4 ya, 2 kali 2. Sebentar, ini berarti soalnya salah di soal ya. Ini 2/3. 4, kemudian ini sama ini coret, jadinya 3/10. Di sini tadi dapatnya 4/10 ditambah 3/10. 4/10 tambah 3/10. Jadinya 7/10. Itu yang suka matematika. Oke. Nah, berarti tidak suka matematika berapa? Kalau dari total yang suka aja 7/10, berarti tidak suka 3/10. Berarti jawabannya apa? Yang E ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oh iya, mungkin nanti kakak kasih waktu ya, setelah penjelasan kakak akan kasih waktu 1 menit untuk teman-teman mencoba mencatat dan memahami dari apa yang kakak jelaskan. Nah, nanti setelah 3 soal nanti kakak akan kasih teman-teman kesempatan untuk bertanya. Di antara 3 soal tadi mana yang belum paham, nanti kakak akan coba jelaskan lagi. Kalau misal udah paham, maka nanti kakak akan lanjut. Oke, kita masuk ke yang kedua. Ini dalam submateri bilangan. Bilangan positif jika dikalikan hasilnya 108. Dikalikan hasilnya 108. Nah, ini termasuk kalimat cerita lagi. Nah, kalimat cerita ini, biar kita lebih mudah mengerjakannya, maka kita harus pintar-pintarnya menerjemahkannya ke dalam kalimat matematika. 2 buah bilangan positif jika dikalikan hasilnya 108. Artinya, misal bilangan pertama itu adalah X. Dan bilangan kedua adalah Y. Berarti X dikalikan Y hasilnya adalah 108. Oke, ini kita menemu kalimat matematika yang pertama atau persamaan yang pertama. Kemudian,
Jika bilangan pertama ditambah 4, jika bilangan pertama ditambah 4, berarti X-nya, bilangan pertama kan X ditambah 4, dan bilangan kedua dikurangin 3, berarti Y-nya dikurangin 3, maka hasil kalinya menjadi 96. Maka hasil kalinya menjadi 96. Oke, kita udah bikin 2 kalimat matematika. Apa yang ditanyakan? Maka tentukan selisih 2 bilangan tersebut. Ternyata yang ditanyakan adalah selisih. Agar kita bisa mengerjakan atau agar kita bisa tahu berapa selisihnya, maka kuncinya kita harus tahu X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, kita akan main di situ. Oke, kakak akan mulai dari persamaan yang kedua. Ini kakak akan melakukan perkalian silang ya, seperti biasa. Perkalian pelangi nyebutnya. X dikalikan Y, XY. Ditambah 4Y. Dikurangin min 3Y. Maaf, ini min 3X. Di sini ya, min 3X. Dikurangin 12. Dikurangin 12. Sama dengan 96. Sama dengan 96. Oke, di sini berarti XY dikurangin 3X. Ini harusnya X ya. Dikurangin 3X ditambah 4Y sama dengan 12-nya pindah ke sini. Jadinya 108. Nah, tadi X-nya berapa nilainya? X-nya kita udah tahu nih di sini. Nilainya adalah 108. Masukin aja ke sini. Min 3X ditambah 4Y sama dengan 108. Oke, ternyata di sini sama di sini bisa dicoret nih. Oke, artinya min 3X ditambah 4Y sama dengan 0. Karena ini dicoret jadi 0. Berarti 4Y sama dengan 3X nih. Ini kan tidak ke sana. Oke, berarti Y-nya itu adalah 3/4X. Kita nemu suatu persamaan Y adalah 3/4X. Terus kita apain, Kak? Kita substitusikan. Jadi kita udah nemu nih Y dalam bentuk X. Nah, kalau udah kayak gini tuh udah kelihatan ada titik terangnya kayak gitu. Kita masuk ke persamaan pertama. X kalikan Y sama dengan 108. X tetap kita tulis X. Nah, Y tadi kan 3/4X. Y itu 3/4X. Berarti kita tulis aja 3/4X sama dengan 108. Mungkin ada pertanyaan nih, Kak, kenapa itu harus dalam bentuk X? Boleh nggak kalau misalnya dalam bentuk Y, artinya X sama dengan 4/3Y. Jadi nanti X-nya dalam Y, atau X-nya ini di dalam Y. Boleh aja, terserah gitu. Tapi di sini kakak milihnya dalam bentuk X. Ini berarti 3/4X kuadrat sama dengan 108. X kuadrat sama dengan 100 dikalikan 4/3. Ini pindah ruas, jadi dikali, ini jadi di bawah. X kuadrat ini kalau misalnya dicoret sama ini, 36 dikalikan 4. Jadi teman-teman kalau ngerjain materi bilangan yang seperti ini ya, itu sebenarnya kalau bisa pasti bisa gitu. Cuman di soal nanti kita akan belajar bagaimana ngerjainnya itu lebih cepat gitu. Ada trik yang lebih cepat sehingga tidak menghabiskan waktu gitu. Nah, kalau misalnya kayak gini nih, ini mungkin ada yang ngerjain dikalikan dulu 104 dikalikan 4 baru dibagi 3. Itu kan angkanya agak besar ya dan kemungkinan agak teliti. Jadi kita main coret-coret aja yang kiranya itu bisa memperkecil angka sehingga nggak terlalu besar kayak gitu. Nah, ini ketemunya 36 dikalikan 4. Oke, itu baru X kuadratnya. Maka X-nya akar dari 36 dikali 4. Akar 36 adalah 6, akar 4 adalah 2. Berarti nilai X ketemunya 12. Oke, X ketemunya 12. Baru kita masuk ke Y. Ya udah masukin aja. Kalau misalnya X-nya 12, nih masukin ke sini nih, dikalikan Y sama dengan 108. 12 kalikan Y sama dengan 108. Maka nanti ketemu Y-nya adalah 9. 9. Oke, pintar. Ada yang bisa jawab ya. Berarti ada yang connect ya. Alhamdulillah. Nah, Y-nya ketemu 9. X-nya 12. Berarti selisihnya berapa? 3. Oke. Paham? Paham, Kak. Ya, kita lanjut ya. Ini masih masuk ke dalam bilangan dan himpunan. Berapakah nilai yang tepat untuk mengganti X dan Y?
Nah, jadi di sini ada dua angka kita cari nih, X sama Y-nya. Ada yang mau nyoba dulu nggak? Kakak mau ngasih waktu 1 menit dulu deh. Kakak pengen tahu kalian ada trik-trik gimana ngerjain kayak gini. Coba dulu ya. Bawa kertas coret-coretan ya. 1 menit aja. Atau mungkin kurang ya, karena UTBK kan harus cepet ngerjainnya. Bukan, Kak. Apa jawabannya? B. B, ada B. jawab B, oke. Oke, kita lihat ya. Nah, ini di sini kalau kakak ngerjainnya ada dua pola nih. Kakak lihat ada dua pola nih. Yang pertama adalah pola X-nya. X-nya itu adalah X, 5, 8, 13. X, 5, 8, 13, 20. Nah, ternyata ke sini tuh tambah 3, tambah 5, tambah 7. Artinya ke sini pasti tambah 1. Sehingga X-nya pasti dia 4. Nah, Y-nya 7, 7, 14, 42, Y. Nah, diapain ini? Ternyata di sini dikalikan 1, kalikan 2, kalikan 3. Berarti di sini pasti kalikan 4. Jadinya 168. Oke, berarti ketemunya adalah yang B. Jadi kalau ada pola kayak gini emang kalau misalnya ketemunya mudah ya, kalau dia udah terbiasa ngerjain kayak gini, dia akan tahu, oh ini nanti polanya tuh ke sini. Bisa juga nggak cuman penjumlahan terus ya, atau pengurangan ya. Bisa jadi perkalian, bisa jadi nanti selang-seling ya gitu. Nah, kalau misalnya nemu di sini, besok nemu soal kayak gini ternyata udah lama banget, nggak nemu-nemu nih polanya tuh cukup rumit gitu. Tinggalin dulu aja, daripada nanti pusing ya. Pokoknya besok kerjain dulu yang bisa dikerjain gitu. Nah, yang sulit itu di akhir aja waktunya. Paham ya? Lanjut ya. Oke. Oke, di nomor 1 sampai 3 ada pertanyaan? Belum. Belum ya? Belum ada, Kak. Oke, kalau belum ada kita lanjut. Nah, termasuk soal kayak gini nih. Ini sebenarnya soalnya gampang. Maksudnya secara konsep itu gampang. Cuman ternyata banyak siswa yang nge-PM kakak. Tipe-tipe soal tuh kayak gini semua kayak gitu. Nanyain caranya harus dikalikan kak. Harus bener-bener angkanya besar gitu buat cari. Atau gimana sih kak caranya? Banyak banget yang nanyain kayak gini. Nah ini kakak yang pertama kasih contoh soal yang itu angkanya enak dulu gitu. Buat bedain nanti yang angkanya tuh nggak enak kayak gitu. Nilai yang lebih besar dari 15/17 dikali 68%. Nah, ini kita cermati angkanya sih masih enak. Kenapa masih enak gitu ya? Lihat di caranya. Ini masih bisa dicoretkan ya? Ini sama ini kalikan berapa ini? 4 ya? Oke, kalikan 4 kan? Dibagi. Jadi 60%. Masih enak banget gitu dihitungnya. Kemudian, yang A ini juga masih enak banget ngitungnya. Ini kali ini 8. Ini kali ini 40. Yang B pun juga masih enak. Yang C masih enak. Yang D juga masih enak ya. Nah, ini masih enak banget ngitungnya gitu. Jadi yang lebih besar mana? Yang ini ya? Oke, berarti jawabannya yang E. Oke, nah. Ini masih gampang ya. Kemudian, nah, kalau misalnya angkanya itu nggak enak gitu. Misal, yang terbesar dari bilangan berikut. Bilangan terbesar dari bilangan berikut. Ini kan angkanya nggak enak banget ya. Jadi kakak hilangin dulu caranya. Teman-teman bisa nggak ngerjain dalam waktu 1 menit? Kakak kasih waktu ya, 1 menit sesuai waktu UTBK. Nggak boleh pakai kalkulator ya. Oke, ada yang udah nemu?
Ada nggak yang udah nemu? E, Kak. B? E. Oh, D. E. E. Ya. Oke, E. Yang lain? Satu suara lagi. Kalau nggak ada, kita bahas ya. Oke. Bener nggak ya, E? Apa kakak yang salah hitung ya? Oke. Nah, kalau misalnya angkanya itu nggak enak dibaginya, nggak enak di main coret-coretnya, kita pakai metode kira-kira dan berdekatan. Kenapa? Karena itu cukup membantu. Karena pasti untuk tipe soal kayak gini, di UTBK itu akan dibikin angkanya itu jauh banget gitu perbandingan antara jawaban A, B, C, D, E gitu. Jadi sebenarnya itu untuk mengasah kalian tuh mau pakai metode apa sih? Apakah cara yang lama atau pakai cara yang mencangkok kayak gitu. Nah, misalnya yang A, 9/7 kali 45%. Ini nggak bisa dicoret nih gitu. Mungkin teman-teman pakai caranya tuh kali dong. Kak, ini harus nggak sih Kak ngaliin ini kalikan ini dulu 9 kali 45 dibagi 7. Boleh aja sih gitu. Cuma angkanya agak besar gitu. Nah, kalau Kakak mainnya tuh 45 bagi 7 nih. 45 bagi 7 itu kan sekitar 6 ya. Karena 7 kali 6 aja 42. Berarti itu 6 sekian, 6,4. Nah, kita main metode kira-kira. Nah, baru 9 kali 6,4 tuh nilainya sekitar 6 kali 9 aja 54 ya. Berarti ini kan lebih dari 54. Jadi kakak kasih simbol lebih dari 54. Oke, untuk yang A berarti arahnya tuh dari 54. Kita cek yang B. 18/7 kali 15. 15 dibagi 7, itu kan pasti 2 koma ya. Intinya nggak nyampe 3 lah, 2 koma gitu, 2,11. Nah, 18 kali 2 aja itu 36, ya kan, 36. Berarti ini sekitar 37. Nah, 37 itu masih kalah dengan jawaban yang pertama. Berarti ini kurang dari 54. Artinya ini nggak mungkin nih. Ini nggak mungkin. Jadi, soal itu pasti kan udah dibentuk gimana itu bisa enak gitu bandinginnya. Nah, terus yang C, 60 dibagi 4. Berapa nih? Ini kalau dikalikan 4 aja 56. Berarti sekitar 4-an ya. 4,2. 9 dikalikan 4,2 itu sekitar 37 juga. Karena kalau 9 kali 4 itu 36. Berarti 37 yang jelas nggak mungkin sampai 54. Masih kurang dari 54. Ini salah berarti ya. Terus. Nah, ini masih bisa dicoret nih. Ini kalau sama ini sama-sama bagi 3. Ini dapat 7. Ini dapat 30. Oke, 30 bagi 7 enak nih. Berarti 4, sekian. Karena 7 kali 4 aja 28. Berarti kalau 30 dibagi 7, itu 4,1. 9 kali 4 ternyata masih sekitar 37. Kurang dari 54. Kita cek yang E. Yang E berapa nih yang E? 18/21 kalikan 45. Ini kita coret. Sama-sama bagi 3 ya. Ini bagi ini 2,1. Kembali ke ini tadi ya. Berarti 37. Ternyata masih kurang dari 54. Jadi jawabannya yang? Udah tua sekali lu. Halo, kenapa? Udah paham? Mau diulangi lagi nggak? Paham ya? Paham, Kak. Oke, nah jadi Ulang lagi dong, ulang Paham, lagi dong, Kak. Kak, baru gabung. Maaf, Kak. gimana? Paham nggak? Kalau nggak paham bilang ya. Jadi- Caranya, Kak. Caranya yang tidak ingin bersuara di-unmute dulu ya ininya ya. Jadi ada yang nanya caranya ya? Iya, Kak. Iya. Oke, ada yang nanya caranya. Nah, kalau di sini kakak pakai metode cara kira-kira gitu ya. Kayak metode cara kira-kira. Jadi di soal UTBK itu kalau tipe soal kayak gini itu pasti udah udah dibentuk agar perbandingannya itu cukup jauh gitu antara jawaban A, B, C, D, E. Jadi tinggal mengukur bagaimana kita pakai cara apa gitu, kecepatan cara kita menghitungnya itu pakai apa gitu. Nah di sini kakak pakai metode kira-kira aja gitu. Misal yang A,
9 per 7 dikali 45. 3. Nggak ada yang bisa dicoret ya. Semua itu keluar foto. Ya, ini yang ini di unmute dulu ya, yang nggak ingin bicara dulu. Nah, jadi 45 dibagi 7 itu kan sekitar 6 ya. Jadi main kira-kira aja. 6,4 dikalikan 9. Kalau 9 dikalikan 6 itu kan 54 ya. Berarti ini pasti lebih dari 54 jawabannya. Terus yang B, 18 per 7 dikali 15. Ini kita coret sama ini sekitar 2,1. Nah, 18 kalikan 2,1 itu nilainya sekitar 37. Artinya masih jauh dari jawaban yang pertama. 54, berarti yang B nggak mungkin. Nah, yang C juga kayak gitu. Ini kita main coret ke sini, 60 bagi 14 itu sekitar 4,2 dikalikan 9 itu nilainya sekitar 37. Artinya masih jauh dari yang ini gitu. Jadi angkanya itu udah dibikin spesifik gitu. Kemudian yang D 21 sama 90 ini disederhanakan nih, sama-sama bagi 3. Ini dapatnya 7, ini dapatnya 30. Nah, 30 bagi 7 ini kan udah enak nih. 30 bagi 7 kan dapatnya sekitar 4. 4 kali 9 itu nilainya 37-an. Masih kurang jauh dari 54. Baca lihat laptopnya. Baca lihat laptopnya. Oke. Ini jadi siapa yang ngomong? Nah, terus yang E juga seperti itu ya. Jadi jawabannya yang A, karena yang paling terbesar. Oke, lanjut ya. Teman-teman yang belum ingin bicara, di-unmute dulu ya, biar suaranya nggak kedengaran. Oke. Nah, nah, ini soalnya unik lagi nih. Bilangan yang nilainya lebih besar dari, tadi kan milih yang terbesar ya. Ini bilangan yang nilainya lebih besar dari ini. Ini tahun lalu tuh cukup sering keluar ya, tipe soal yang nyari kayak gini. Sebenarnya gampang konsepnya, cuman kadang teliti sama cepet-cepet, nggak cepetnya itu. Nah, kemarin ada yang nanya kayak gini ya, banyak yang nanya ini. Bilangan yang nilainya lebih besar dari ini. Nah, inilah perbandingannya. Kalau ada tipe kayak gini, lihat pilihan jawabannya. Ternyata ada istimewa. Ada istimewa. Kenapa istimewa? Ini tuh ada kelipatannya gitu. Misalnya 0,99, di sini 0,33. Jadi itu ada, oh ini ada masih bisa dicoret-coret nih, gitu ya. Nah, clue-nya adalah pilihan jawaban ini, misal yang A, pilihan jawaban dibagi dengan soal yang ini, lalu cari yang hasilnya lebih besar dari 1. Karena yang ditanyakan adalah yang nilainya lebih besar. Artinya kalau ini dibagi ini, lebih besar dari 1, ini dibagi ini, lebih besar dari 1, berarti kan ini lebih besar kan? Kalau soalnya cari yang nilainya lebih kecil, berarti yang hasilnya kurang dari 1. Kayak kita coba pilih jawaban yang A. 0,99 kali 3 dibagi 46 dibagi soalnya. Soalnya kan ini. 0,33 kali 18 bagi 23. Nah, pembagian itu kan perkalian dibalik. Berarti ini kakak balik ya. Jadi kali. Terus ini posisinya dibalik juga. Karena pembagian. Posisinya dibalik. Jadinya 46 dibagi 0,33 kali 18. Nah, ada yang bisa dicoret nih. Enak banget nih. Dicoret. Terus ini sama ini juga coret. Ini dapatnya 3. Terus ini kan 3 kali 3 9. Yang atas dapat 9, 3 kali 3 9. Yang bawah tinggal nih 18. Berarti 3 kali 3 9, 9 per 18. Atau 1 per 2. Ternyata kurang dari 1. Berarti ini lebih kecil dari soal. Nah, kita pilih yang B. Kita cari pilihan jawaban yang B. Soal, pilihan jawaban dibagi dengan soal. Kemudian balik lagi sama ya. Nah, ini kita coret lagi nih. Kemudian ini juga kita coret. Nah, 0,99 dibagi 0,33. Itu berapa? 3 kan? Nah, ketemulah 3.
ternyata 3 itu lebih besar dari 1. Oke, berarti ini dia lebih besar dari soal. Nah, jadi pakai cara seperti itu. Ada mungkin siswa ada yang ngerjain pakai cara yang standar, maksudnya ini dikalikan dulu hasilnya berapa, dikali dulu dibagi ini ketemunya berapa. Ini nanti dikalikan juga satu-satu. Itu ya, dikalikan satu-satu. Ya, bisa aja, boleh aja. Cuma kan ngaliinnya tuh angkanya besar dan kemudian nanti memungkinkan untuk tidak teliti. Kalau udah ribet biasanya siswa udah bodo gitu ya. Jadi ini pakai metode pilihan jawaban dibagi dengan soal, lalu cari yang hasilnya lebih besar dari 1. Kalau yang tanyakan nilai yang lebih besar. Oke, paham? Lanjut ya. Kak, mau nanya, Kak. Oke, nama nanya. Yang itu kan dibagi sama yang ada di soalnya ya, Kak. Ya. Benar. Jadi kan per 23, kok yang ini jadi 46 per 0,33 kali 18. Oh iya, oke. Sebentar. Ini ya, kakak salah. Oh, ini salah ya? Oh, ini harusnya 23 ya? Oke. Iya. Nah, ada yang ngoreksi nih. Oke, berarti ini kalau dibagi ini dapatnya 2 ya? Ya kan? Bener kan? Karena di sini 46. Di sini 23 kan? Berarti 46 sama 23, itu di sini dapatnya 2. Terus ini sama ini, itu 3. Atasnya 3. Artinya 3/2. Masih besar dari 1. Jawabannya tetap J ya. Oke, paham? Paham yang tadi? Paham, Kak. Oke, jadi cuma kesalahan aja ya. Nanti kalau ngitung yang CDE, kakak udah ngitung ternyata kurang dari 1. Ini bisa dicoba. Coba ya, gitu. Nanti yang ingin minta draft dari pembahasan ini bisa nanti di grup ya, di setelah ini gitu ya. Mungkin nggak sempat nyata di sini. Jadi nanti bisa minta ke kakak untuk pembelajaran di grup. Oke, lanjut. Oke. Untuk nomor selanjutnya, jumlah bilangan, jumlah 5 bilangan ganjil yang berurutan adalah 225. Jumlah 5 bilangan ganjil yang berurutan. Kemudian, hasil kali bilangan yang terbesar dan yang terkecil. Infonya cuma jumlah 5 bilangan ganjil yang berurutan. Maksudnya gimana sih, Kak? 5 bilangan ganjil yang berurutan. Nah, kakak ngasih contoh dulu nih. Perhatikan pola bilangan ganjil berikut. 1, 3, 5, 7, 9. Lihat, ini ganjil semua kan? Dan ini mereka berurutan. Kenapa berurutan? Karena kan setelah ganjil 1 kan, habis itu 3 kan? 2 nggak mungkin lah, karena 2 bukan ganjil gitu. Habis 3, 5. Habis 5, 7. Habis itu 9. Habis itu 11, 13. Nah, itu maksud dari bilangan ganjil berurutan. Nah, 5 berarti ada 5 berurutan. Nah, cuma kita angkanya berapa aja. Ini kakak kasih misal aja kayak gini. Nah, angkanya berapa aja? Kita misalkan gitu. Kita misalkan. Misal yang paling kecil ini, tapi kita bukan 1 ya, ini kita misalin aja. Kita sebut dengan X. Jadi paling kecil tuh X gitu. Kita nggak tahu berapa, cuman kita nyebutnya X. Berarti bilangannya kedua itu pasti X plus 2. Kenapa? Coba lihat aja. Setiap kesini pasti selisih 2. Berarti ini tuh adalah 1 tambah 2. Artinya kan X plus 2. X plus 2. Jadi selisihnya 2. Terus yang ketiga, nah ini kesini ini kan tambah 4 ya. Berarti X plus 4 gitu. Jadi dari bilangan pertama ditambah dengan 4X plus 4. Terus ditambah lagi X plus 6, X plus 8. Nanti kalau ada lagi berarti X plus 10, X plus 12. Cuma di soal ini, cuma diminta 5 bilangan ganjil. Berarti hanya sampai 5. X, X plus 2. Ini bilangan pertama, ini kedua, ini ketiga, 4, 5. Nah, mereka kalau dijumlahkan, nilainya adalah 225. Oke.
Ini X-nya kita jumlahin ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5X. Ditambah 2 tambah 4, 6. Tambah ini 12, tambah ini 20. Ditambah 20. Sama dengan 225. 5X sama dengan ini pindah ke sini ya. Jadi kurang kan? Jadinya 205. Berarti X-nya berapa ini? 41. Oke, berarti udah ketemu nih X-nya 41. X-nya ketemu 41. Oke. Berarti X itu bilangan paling kecil kan? Karena letaknya di paling depan nih. Oke, berarti paling kecil itu 41. Nah, yang terbesar berapa? Yang terbesar berapa? Ya udah berarti yang ini kan terbesar tuh. Berarti yang terbesar itu adalah 41 ditambah 8 karena terbesar itu X tambah 48. Berarti 41 tambah 8 yaitu 49. Maka hasil kali bilangan dua bilangan itu adalah 41 dikalikan 49. Nah, ketemulah ini. Oke, nanti teman-teman akan nemuin banyak kita soal kayak gini yang mungkin di pekan besok kakak akan ngasih soal yang soal cerita, tapi itu bikin pusing karena waduh banyak banget nih bacaannya. Karena cuma kalau bisa dibikin ke dalam bentuk kalimat matematika itu lebih mudah kayak gitu. Oke, ada pertanyaan atau soal yang ini? Kak, hasil kalinya salah ya, Kak? Oh, ada kesalahannya soalnya ya? Oke, enggak, iya benar ada kesalahan ya. 41 dikali 49 ya. Coba berapa? 2009 Kak hasilnya. Iya, ada yang bisa ngoleksi lagi ya ini ya. Berarti ada yang fokus ya. Oke, cuma caranya benar ya, caranya udah benar kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Jawabannya 2009 ya. Ada lagi pertanyaan? Berarti ini kalau bisa diurutin ya, ini bilangnya itu berarti 41. Ini karena kemarin kakak ambil soal yang lain ya, pilihan jawabannya belum sempat kakak ganti. Cuman tipe soalnya kakak ganti yang angkanya kakak ganti, cuman lupa untuk ganti pilihan jawabannya. Kemudian 43, 45, 47, dan 49. Ini ya. Oke, lanjut. Nah, ini oke, kakak mau ngasih waktu ini juga soal yang mudah. Cuman bagaimana teman-teman cepet-cepetan ngerjain gitu ya. Kakak kasih waktu setengah menit, coba ada yang bisa ngerjain cepet gak jawabannya apa? Pakai metode pendekatan aja. Kalau ya udah langsung bilang ya. Kak. Bener gak sih? 45. Yang A bukan ya, Kak? Ayo, apa jawabannya? E atau A? Oke, kita cari ya. Nah, kita nggak perlu harus menghitung terlalu pas angkanya berapa gitu. Cuma di soal itu udah di apa ya? UTBK itu apa ya? Hanya mengecek seberapa orang itu taktik. Ini lebih ke taktik ya. Kalau misalnya nanti ke TPA, yang TPA itu bukan TPA ya, tes potensi akademik gitu ya, yang matematika asli itu mungkin lebih ke konsep gitu. Tapi kalau sini tuh lebih ke taktik, gimana dia cepet-cepetan ngerjain sama yaitu metode taktiknya dia menyelesaikan suatu permasalahan gitu ya. Nah, di sini 7/2 dikali 16/50. Ini kakak kecilin dulu nih. 16 sama 2-nya. Jadinya 7 dikali 8/50. Nah, ini kan apa ya?
Boleh sih dikaliin dulu, boleh. Nanti baru dibagi 50. Nah, ini kalau hasilnya kan, ini kakak coret, kalau kakak pakai ini ya. 8 kalikan ini, 50 bagi 8 itu sekitar 6-an ya? 7. Sekitar 6 masih sekitar ya. Sekitar 6-an ya. Bukan 7 tapi 6-an. Nah, 8 bagi 6. 8 bagi 6 itu berapa? 1 koma kan? Nah, akar dari 1 koma itu pasti juga 1 koma. Jadi nggak mungkin jawabannya B, C, D itu nggak mungkin. Jadi kayak gini tuh udah pasti tahu. Nggak perlu harus ngitung paling detail. 1 koma berapa ya, selesaiin. Nggak usah kayak gitu. Langsung mulai ciptain jawabannya. Oh ternyata nggak perlu harus detail 1 koma berapa. Langsung jawabannya A. Karena nggak mungkin dia bikin jawaban itu 1,05, 1,58. Nah itu bukan tipe soal TBK gitu ya. Karena dia lebih menguji ke taktik kayak gitu. Oke lanjut ya. Jadi masalah taktik aja. Nah, kita masuk ke sub materi geometri. Sebelum masuk ke geometri, ada pertanyaan dulu untuk soal terdahulu? Nggak ada ya? Belum ada, Kak. Lanjut. Nah, geometrinya udah kakak tampilin. Oke, ini ada segitiga. Ada segitiga. Jika segitiga ABC adalah segitiga sama sisi. Artinya apa kalau sama sisi? Berarti sisi-sisinya sama. Ini sebelah sini sama sebelah sini sama. Terus apa lagi? Sudut-sudutnya itu pasti juga sama. Karena sama sisi. Berarti sini berapa? Masing-masing sudut berapa? Ada yang tahu? 60. 60, Kak. Iya, 60. Berarti sini 60. Sini juga. Sini juga. Oke, kita bisa ketahuan X ini. Kita ketahuan X-nya dulu. Bisa dianggap dulu suaranya mungkin. Oke. Nah ya. Nah, kita bisa cari X dulu nih. Kita bisa cari X itu berapa? Ini kan artinya kan X itu berarti 60 dibagi 3. Kenapa? Karena kan ini X, X, X. Berarti masing-masing ini kan 20. Sini 20, di sini 20. Berarti 60 bagi 3. 20. Oke, X-nya ketemu 20. Ya, sekarang kuncinya kita cari Y. Berarti di tengah sini 20. Oke, 20 ya. Nah, lihat nih. Segitiga A, D, E. Segitiga ADE. Nah, dia kan segitiga sama kaki ya. Karena ini sama ini tuh sama. Berarti sudutnya di sini sama sudutnya di sini itu sama. Berarti ini tuh juga Y. Itu sama namanya juga sama ini Y. Oke, berarti segitiga itu kan kalau dijumlahin sudutnya 180 ya. Berarti kita bisa bikin persamaan X ditambah Y, ditambah sini juga Y, sama dengan 180. Nah, ini. X ditambah Y, ditambah Y, 180. X-nya ketemunya 20. X-nya ketemu 20, ditambah 2Y, sama dengan 180. 2Y sama dengan 180, maka Y-nya aja ketemunya 80. Oke, Y-nya ketemu 80. Kalau Y-nya udah ketemu 80, X-nya ketemu 20, berarti Y min X berapa? 60. 60. Oke. Paham? Sami, ada pertanyaan? Belum, Kak. Nggak ada, belum. Lanjut ya. Oke, kita materi ke geometri lagi. Nah, ini. Kakak kasih waktu deh. Ini mungkin agak sedikit menganalisis ya. 1 menit bisa nggak? Kakak kasih clue-nya. Ini materi SMP. Besarnya sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Kalau mereka menghadap busur yang sama. Itu clue-nya di situ kunci utamanya. Nah, coba 1 menit bisa nggak? Karena ini agak sedikit analisis ya. 4 saja, Kak. Oh, langsung aja. Oke, langsung aja ya. Nah, diketahui BD
dan CE adalah diameter lingkaran. BD dan CE diameter lingkaran. Artinya ini tuh adalah titik pusatnya. Oke, ini titik pusatnya. Nah, jika BOC 80, BOC berarti di sini ya. BOC-nya 80. Nah, berarti di sini nih. Ini 80. Berarti kita bisa tahu juga nih karena ini sama ini kan saling bertolak belakang ya. Saling membelakangin. Berarti ini juga sama nih 80. Ini sama 80. Oke. Terus maka sudutnya besarnya lebih dari 40, lebih dari 40. Sudut BEC. Mana BEC? BEC berarti yang ini. Lihat nih. BEC dia menghadap depannya ini. Depannya dia. Lihat nih. Ini kan kaki-kakinya kan ini sama ini batasnya. Depannya dia itu adalah busur yang ini. Yang BC ini. Dan juga BOC, dia kan yang ini. Depannya dia juga sama. Yang ini juga. Artinya, ini sama ini tuh dia menghadap busur yang sama. Satunya di pusat, satunya berarti nilainya itu 80, maka di sini 40. Kalau di sini 80, maka di sini 40. Oke, berarti BEC itu 40, BEC 40. Berarti ini salah ya? Karena harus lebih besar dari 40. Oke. COD. COD. Oke, COD. Ini sama ini tuh sama besarnya. Dan kalau dihitung, satu lingkaran penuh itu adalah 360. Berarti, ini tadi 80, ini 80. Udah 160. Sedangkan kalau dihitung itu 360. 360, ini udah 160. Berarti masih 200 kan? 200 dibagi 2 ini sama ini. Jadi masing-masingnya 100. Artinya sini 100, sini 100. Karena kalau dijumlah, ini tuh harus 360. Berarti COD itu adalah 100. Berarti ini benar. DBE. Oke, DBE itu kan dia menghadap busur ini nih. Dia kan depannya yang ini. Ya kan? Terus si ini yang di pusat ini busurnya juga sama ini. Ini kan menghadap depannya ini, terus yang ini juga menghadap yang ini. Berarti ini tuh adalah setengahnya dari ini. Di sini 40, di sini 80. Oke, berarti dia enggak. Karena dia 40 pas. Terus CAD kan depannya yang ini. Nah, terus yang ini tadi, ini depannya juga ini. Nah, di sini kan 100. Berarti di sini berapa? 50, karena mereka hubungannya 2 kalinya. Berarti ini 50 benar ya. Jadi jawabannya 2 dan 4. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Terlalu cepatkah menjelaskannya? Maka dipahami dulu sebentar untuk pemahaman. Ini ada yang ini monggo diulangi Kak gitu. Mungkin secara singkat bisa diulangi. Udah paham? Tadi ada yang bilang monggo diulangi sebentar Kak gitu. Diulangi sebentar. Iya, tadi ada yang komen. Oh, maaf ya tadi kakak sebentar. Diulangi lagi ya berarti ya? Ya, boleh sebentar. Okay. Jadi, dalam materi lingkaran, ini SMP, itu ada hubungan besarnya sudut keliling. Ini keliling, kenapa disebut dengan keliling? Karena dia
letaknya di pinggir-pinggir. Letaknya di pinggir-pinggir. Itu adalah setengah kali dari sudut yang di pusat. Ini di pusat. Kelihatan lebih kecil kan? Berarti ini sama ini tuh adalah setengah kalinya ini. Nah, ini di pinggir, ini di pusat, di tengah-tengah. Terus dua-duanya itu menghadap ini yang sama nih, menghadap busur yang sama. Ini namanya busur. Oh. Itu namanya busur. Paham? Nah, di sini paham dulu. Paham? Paham, Kak. Utamanya. Lanjut, Kak. Oke, paham ya? Nah, ya udah, itu konsep utamanya. Jadi pakai konsep itu. Nah, terus BOC itu 80. BOC. BOC kan berarti ada di pusat nih yang ini nih. Oke, 80. Oke, kita kasih di situ dulu 80. Terus yang dicari adalah BEC. 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 Berarti yang ini kan? Oke, lihat. Mereka punya keistimewaan. Sama-sama menghadap yang ini. Lihat nih, dia depannya adalah ini. Yang ini pun juga sama, depannya juga ini. Satunya dikeliling, satunya di pusat. Ya udah, berarti hubungannya setengah kalinya. Berarti di sini 40. Oke, berarti di sini 40 ya. Terus, berarti BEC 40. Terus, sampai sini paham? Paham, Kak. Oke, paham, Kakak lanjut. COD. 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 COD itu berapa? Oke. Kalau misalnya lingkaran ini bundar gini ya. Ini kalau dijumlahkan 360. Satu lingkaran penuh itu kan 360 nih. Kalau ini melingkar kayak gini. Melingkar ini. Di sini 80. Di sini juga 80. Lihat aja ini sama bentuknya. Dan mereka tuh saling membelakangi gitu. Ini udah 80, udah 80. Berarti udah 160. Biar jadi 360, berarti masih kurang 200. Ini udah 80, 80. Berarti masih kurang 200. 200 itu berarti punyanya ini sama punyanya ini. Ini atas ini, sama yang ini. Dibagi dua aja, karena mereka sama. Jadi ini 100, ini juga 100. Berarti ini 100, ini 100. Sampai sini paham? Paham kok. Oke, paham lanjut. Terus, berarti ya, ada suara ya. Lanjut, Kak, lanjut. Oke, lanjut. CBE. CBE udah ketemu ya. CBE 40. Terus CAD. CAD. Mana CAD? CAD. 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 Berarti yang ini ya. Lihat nih. CAD hubungannya sama siapa nih dia hubungannya nih. Kita harus cari hubungannya. Nah, ini depannya kan yang busur yang ini nih. Yang ini. Terus, nah ini juga ada nih di pusat yang menghadap dia juga. Berarti, kalau yang ini aja dia 100, maka ini setengahnya kan pasti lebih kecil. Karena lihat aja tuh lebih kecil juga. Berarti ini 50. Oke, berarti ini 50. Paham sampai sini? Paham, Kak. Oke, berarti mana sudutnya lebih besar dari 40? Berarti tadi jawabannya adalah 2 sama 4. C. Lanjut. Nah, ini geometri ya. Geometri emang ada yang request, Kak materi geometri dong. Ini emang agak sedikit rumit ya, karena emang harus tahu konsep-konsep beberapa geometrinya, termasuk Pitagoras. Nah, oke. Kita bahas. Pada suatu segitiga siku-siku ABC, jika CD itu adalah 4. Jadi ini ada segitiga siku-siku ya.
Nah, ini rumus utamanya nih, kayak gini nih. Oke. CD 4, berarti ini CD 4. AD itu adalah yang ini. Ini tuh AD. Ini pasti Pitagoras ya, di sini siku-siku. Karena ini siku-siku, berarti sini juga siku-siku. Nah, terus BD itu adalah 5. BD 5. Cari BD mana BD? 5. Oke. Nah, kalau ini 4, di sini 5, bisa nggak kita cari AD? Saya kira bisa nggak? Bisa. Ini ada rumus yang terimplisit nih, rumus berharga nih. Kalau nggak pakai rumus ini, kalian tuh bakalan rumus yang sangat panjang banget buat nyari AD. Kita pakai rumus nih. Jadi, perhatikan gambar yang ini. Di sini diketahui, di sini juga diketahui, ya kan, gambarnya sama. Disuruh nyari yang ini. Nah, kalau bentuknya kayak gitu, berarti nyari yang ini tuh rumusnya adalah akar dari ini dikali ini tadi. Jadi kalau soal ini tadi, akar dari 4 dikali 5. Akar dari 4 dikali 5. Artinya bisa ya, bisa dicari ya, gitu, pakai rumus ini. Terus berarti ini bisa ya. Terus kalau misalnya AC-nya 4, AC-nya 4. Ini anggap aja kita nggak tahu dulu ya. AC-nya 4. Bisa nggak kita nyari AD? Jelas bisa, ini Pitagoras nih. Kalau digambar dia kan segitiga, dia siku-siku ya. Ini memang enak banget, kalau ini mah udah terbiasa lihat ya. Pasti bisa lah, di sini 4. Sini 4. Di sini 4 akar 2. Jadi bisa ya. Oke. Nah, kalau kayak gitu, berarti jawabannya apa? Dua-duanya bisa ya? Dodol. Pernyataan satu saja cukup untuk membahas. Nih, berarti D ya. Iya. Nah, ini rumus yang penting nih. 3 rumus penting ini. Oke. Lanjut, paham? Lanjut ya. Ya, Kak, lanjut, Kak. Nah, ini kita masuk ke bab peluang dan statistika. Oke. Dalam babak penyisihan suatu turnamen 8 pecatur satu sama lain, jadi ada 8 orang tanding, ada 8 orang, di mana mereka jadi satu kali antar peserta yang lain. Misalnya ada A, B, C, D, E sampai H ya, 8 orang. Jadi masing-masing nih, misal A sama B, itu harus sekali aja gitu. Gak boleh 2 kali gitu. Nah, banyaknya pertandingan yang terjadi pada babak ini. Nah, kalau ada soal kayak gini nih, kayak misalnya banyaknya orang berjabat tangan, banyaknya orang tanding, itu pakai kombinasi. Kombinasi dari 2 dari 8. Kenapa 2? Karena kan satu kali pertandingan kan 2 orang. Berarti kombinasi 2. 8 karena ada 8 orang. Berarti cara ngitungnya, kalau cari ngitung kombinasi 2, 8. Ada orang nulisnya kayak gini. Berarti 8 faktorial, ngitungnya adalah yang atas dulu. 8 faktorial dibagi, kelihatan ya, dibagi 2 faktorial dikali 6 faktorial, ini ada 6-nya ya. 6 faktorial. Nah, kenapa 6? Rumusnya itu adalah 8 faktorial dibagi, ini kan 2 nih, 2 faktorial. Terus dibagi lagi, 8 kurangi 2, 6. Sama dengan
8 faktorial itu bisa kakak tulis 8 kali 7 kali 6 faktorial. Masih ingat ya, semoga ya materi SMA. Oke, lanjut, Kak. Dibagi 6 faktorial dikali 2. Nah, ini kan kita coret nih. Adalah 28. Oke, paham ya? Masih gampang ya? Lanjut. Lanjut, Kak. Oke, lanjut ya. Sebuah kotak, ada sebuah kotak. Ini sebuah kotak. Berisi beberapa bola. Berwarna merah dan putih. Jadi dalamnya itu ada merah dan ada putih. Jumlah seluruh bola dalam kotak tersebut adalah 9. Jadi kita nggak tahu nih merahnya ada berapa, kita nggak tahu putihnya ada berapa. Cuma kita bisa tahu bahwa jumlah semuanya itu ada 9. Artinya jumlah merah ditambah putih itu ada 9. Ini adalah informasi berharga. Terus, 2 buah bola diambil dari kotak secara satu persatu. Jadi kita ambil 2 bola satu persatu nih. Satu. Sambil lagi satu. Nah, tanpa pengembalian, jadi nggak dibalikin lagi ya setelah diambil ya. Berapakah peluang terambil kedua bola berlainan warnanya? Yang ditanyakan adalah berapakah peluang terambil kedua bola berlainan warnanya. Tapi kita tidak disuruh ngitung berapa peluangnya, tapi kita cuma disuruh ngitung, disuruh nentuin apakah informasi 1 dan 2 itu bisa nggak sih buat jawab pertanyaan itu. Jadi sebenarnya lebih enak sih kita nggak usah ngitung gitu. Cuman kita disuruh nentuin, kita bisa nggak sih jawab pertanyaan itu dengan diketahui pernyataan 1 atau 2 gitu ya. Nah, syarat kita bisa ngitung peluang ini, atau sekarang kita bisa ngitung peluang apapun deh, kejadiannya apapun itu kejadiannya, nggak cuma peluang ini gitu. Peluang apapun, misalnya syarat diambilnya 2 bola itu sama, atau syarat diambilnya 1 kali itu warna merah. Jadi apapun pertanyaannya itu bisa dikerjakan dengan syarat, apapun itu bisa dikerjakan dengan syarat jumlah masing-masing bola merah dan putih diketahui. Jadi intinya kita harus tahu jumlah merah dan putih. Kalau kita udah tahu jumlah merah dan putih, kita bisa ngerjain semua bentuk soal apapun. Jadi sebenarnya nggak harus ngerjain angkanya ini ya. Intinya kita harus tahu nih merah dan putih. Oke, dari pernyataan pertama, selisih banyaknya bola merah dan putih adalah 3. Selisih banyaknya bola merah dan putih adalah 3. Nah, kakak menyebutnya M dikurangin P, merah kurangi putih. Bisa juga putih kurangi merah ya, cuma di sini kakak milihnya merah kurangin putih. Karena selisih itu pasti mutlak. Jadi selisihnya itu adalah 3. Merah dikurangin putih adalah 3. Oke, terus, nah, kan ada dua persamaan nih, ini sama ini. Kita bisa dong ngelakuin eliminasi sama substitusi. Seperti biasa kan, dikurangin, dimasukin. Kita bisa masukin nih. Jadi jelas kan kita dari pernyataan ini, dari 2 ini sama ini, kita bisa ngitung merahnya berapa, putihnya berapa. Dengan eliminasi substitusi. Oke, berarti dengan pernyataan 1 pun sudah bisa dikerjain ya. Kita bisa tahu merahnya berapa, putihnya berapa. Oke, terus pernyataan yang kedua, peluang terambil bola merah pada pengembalian pertama adalah 1/3. Peluang terambilnya bola merah pada pengembalian pertama adalah 1/3. Jadi merah itu pada pengembalian pertama ini itu 1/3. Apa sih peluangnya terambilnya bola itu kan? Banyaknya bola merah dibagi total bola kan. Jadi peluang itu kan peluang terambilnya bola hijau. Berarti banyaknya bola hijau dibagi total semua bola ada berapa. Nah, peluang terambilnya bola merah pada pengambilan pertama adalah 1/3. Banyaknya bola merah per total bola itu 1/3. Nah, M/9. Kakak anggap banyaknya bola merah itu disimbolkan dengan 9, LM. M/9 sama dengan 1/3. Berarti kita bisa tahu kan di sini M-nya berapa? Tinggal kalikan silang aja, ketemu M-nya 3. Kalau M-nya 3,
kita bisa tahu nih dari sini nih masukin. Kalau M-nya 3, berarti P-nya berapa? 6. Kita juga bisa tahu kan, dari pernyataan kedua, kita bisa tahu M-nya 3, P-nya 6. Nah, ternyata dua-duanya bisa nih, berarti jawabannya yang ini. Jadi intinya kita nggak suruh ngitung berapa peluangnya, tapi syarat kita bisa ngejain peluang itu adalah ketika kita tahu jumlah masing-masing bolanya. Oke. Pertanyaan dari soal ini? Ada pertanyaan kah? Tidak, Kak. Oke ya, lanjut ya. Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal nomor selanjutnya. Nah, masih ada berapa soal ini? Oke, ini tipe bahasa Inggrisnya ya. The operation done to the nominator and denominator. Apa sih nominator sama denominator? Ini harus tahu ini dulu nih. Pembilang dan penyebut. Ini pembilangnya, ini penyebutnya. Pembilang. Dari sebuah pecahan, jadi operasi, ada suatu operasi itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, yang dilakukan ke pembilang dan penyebut pada suatu pecahan akan menghasilkan pecahan yang sama. Maksudnya gini, misal nih, 3/4, ini ada pecahan ya, berarti pembilangnya 3, dan penyebutnya 4. Nah, kita ingin lakuin suatu operasi, misalnya yang A, ditambah 3, berarti yang atas tambah 3. Karena di soal tuh operasi yang dilakukan ke, berarti bawah juga 3. Ini jadi berapa ini? Atas jadi berapa? Atas jadi 6, bawah jadi 7. 6/7 itu nilainya sama nggak dengan 3/4? Sama nggak? Beda kan? Itu nggak senilai kan? Nggak dong, kecuali kalau 6/8. 6/8 itu senilai. Ini baru senilai. Ini kalau disederhanakan jadinya 6/3/4. Ya kan? Iya. Memenuhi syarat ya, karena terus dikalikan 8. Oke, 3/4. Ini kalikan 8. Bawah juga kalikan 8. Maka nilainya kan bisa dicoret nih. Perkalian kan? Coret boleh kan? Jadi 3/4. Sama nggak? Sama. Oh, sama. Oke, berarti ini benar. Terus dikurangi 2. Dikurangi 2. Berarti kalau 3/3 dikurangi 2, jadinya 1. Per 4 dikurangi 2, jadinya 2. Nggak sama ya? Enggak. Dibagi 10. 3/4. Nah, dibagi pun sama nih. Sama kayak perkalian. Kalau dibagi 10. Berarti dikali 1/10. Bawah juga kan? Bawah juga. Nanti bisa dicoret tuh. Iya kan? Bisa coret kan? Langsung aja ya, coret aja ya, Kakak. Oke, berarti ini menghasilkan angka yang kembali lagi ke awal sama. Oke, berarti jawabannya 2 dan 4. Oke. Oke, teman-teman. Ini udah hampir soal terakhir sih, tapi kita hari ini sampai ini dulu ya. Nanti kita lanjutin di soal di grup ya. Nanti kakak akan bikin soal di grup yang lebih banyak lagi, insya Allah. Lebih variatif lagi. Oke, siap kami. Mungkin sampai sini dulu ya. Siap kami, terima kasih banyak. Sama-sama. Kalau misalnya ada yang belum, ya kalau ada yang belum paham di soal kali ini bisa ditanyakan di grup nanti ya, besok ya. Oke, Kak. Oke, terima kasih semuanya. Semoga paham ya. Kita kembalikan ke moderator sama Kak Fatan. Siap, terima kasih Kak Amin. Monggo boleh
boleh stop screen lagi Kak Amin supaya bisa kelihatan nih Oke, siap. adik-adik yang lain. Oke, terima kasih Kak Amin. Kita bersama-sama ya mengucapkan terima kasih untuk Kak Amin. Terima kasih Kak Amin, bareng-bareng ya 1, 2, 3. Terima kasih Kak Amin sudah. Terima kasih kami. Sudah, itu sebagai bentuk apresiasi Kak Amin sudah meluangkan waktu ya di sore ini untuk mendampingi teman-teman belajar pengetahuan kuantitatif. Oke. Terima kasih. Jangan lupa pekan depan hari Minggu kita juga ada webinar khusus bahas soal dengan pelajar yang lain. Dan teman-teman mulai besok ya, biasa dari Senin sampai Kamis, teman-teman juga akan didampingi intensif belajar persiapan UTBK oleh Inspiring Tutor UTBK yang lain. Ada Kak Amin, Kak Arin, Kak siapa lagi? Kak Fani, Kak Ilham, dan nanti ada nambah 4 tutor yang juga sangat berpengalaman. Oke, terima kasih. Semoga hari ini bermanfaat, teman-teman, dan juga semoga ini ya, membukakan jalan. Ternyata belajar pengetahuan kuantitatif itu tidak sesulit yang dibayangkan gitu. Kemarin kan semalam Mas Zainal, kemarin ya, hari Jumat Mas Zainal bilang ya, Kak Zainal bilang, pengetahuan kuantitatif itu nggak yang matematika ribet ya, nggak ada trigonometri. Mungkin itu pelajaran SMA, SMP kita ujikan gitu. Nah, maka dari itu tinggal diingat aja dan banyak latihan. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Jangan lupa nih untuk sebagai sebagai ekspresi atau sebagai hal-hal yang teman-teman dapatkan dari webinar pada sore ini, silakan untuk membuat story kira-kira hal apa yang teman-teman akan dapat, hal-hal yang teman-teman dapatkan dari belajar bersama Kak Amin. Jangan lupa tag Kak Amin Instagramnya dan juga tag Widya. Terima kasih sudah menonton webinar sesi ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk mendapatkan info terupdate dari Widya Edu.